warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clareza Rahmadani dengan NPM A1I025039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan peserta didik, di mana pengelolaan peserta didik adalah rangkaian proses yang dilakukan sekolah sejak anak pertama kali mendaftar masuk sekolah hingga mereka menyelesaikan masa belajarnya. Semua ini bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Tujuan pengelolaan peserta didik ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh, mulai dari perkembangan fisik, sosial emosional, moral, hingga kemampuan akademik. Selain itu, pengelolaan yang baik juga membantu sekolah menjalin kerjasama yang kuat dengan orang tua, sehingga proses pendidikan berjalan lebih harmonis. Adapun ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Yang pertama itu penerimaan peserta didik baru. Di tahap ini, sekolah melakukan sosialisasi pendaftaran hingga observasi awal untuk mengenali karakter dan kebutuhan anak. Setelah itu, anak ditempatkan ke dalam pengelompokan belajar sesuai dengan usianya. Yang kedua itu ada pengenalan lingkungan sekolah. Pada hari-hari pertama masuk sekolah, anak diperkenalkan pada guru, teman, dan lingkungan sekolah, mulai dari ruang kelas, area bermain, hingga aturan sederhana. Tujuannya agar anak merasa aman dan siap mengikuti kegiatan belajar. Ketiga, ada administrasi peserta didik. Setiap anak memiliki data lengkap berupa identitas, catatan kesehatan, potensi, hingga portofolio perkembangan. Administrasi yang rapi membantu guru memahami perkembangan anak secara menyeluruh. Yang keempat ada layanan pembelajaran dan pembinaan. Ini di mana proses belajar dirancang dengan pendekatan bermain yang sesuai usia. Guru membantu anak mengembangkan karakter, keterampilan sosial, serta kemampuan dasar melalui kegiatan yang menyenangkan. Yang kelima ada pemantauan perkembangan. Guru melakukan observasi harian dan penilaian berbasis portofolio untuk melihat kemajuan anak. Hasil perkembangan ini kemudian dikomunikasikan kepada orang secara berkala. Keenam, ada kegiatan pengembangan minat, di mana anak diberi kesempatan mengikuti suatu kegiatan tambahan, seperti seni, olahraga, atau kegiatan luar kelas, untuk memperluas pengalaman belajar mereka. Yang ketujuh, ada pembinaan disiplin positif, di mana sekolah menanamkan kedisiplinan dengan cara yang lembut dan mendidik. Anak diajak memahami aturan belajar, mengontrol diri, dan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Yang terakhir itu ada proses kelulusan dan laporan perkembangan. Di akhir tahun, guru menyusun laporan perkembangan anak dalam bentuk raport dan portofolio. Kelulusan bukan hanya tentang akademik, tetapi kesiapan anak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik, di mana terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam pengelolaan peserta didik yang terdiri dari yang pertama itu berpusat pada anak, yang kedua ramah dan aman, yang ketiga menghargai keberagaman, yang keempat memperkuat karakter, yang kelima melibatkan orang tua, yang terakhir itu dilakukan secara terancang dan berkesinambungan.
Pengelolaan peserta didik yang baik bukan hanya tentang administrasi, tetapi bagaimana sekolah menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap anak. Dengan kolaborasi antara guru, sekolah, keluarga, di mana tumbuh kembang anak akan berkembang secara optimal. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila banyak salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.